Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Safawi, NIM 11. Saya merupakan mahasiswa Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi produksi Cobb Douglas. Di sini saya mengambil artikel ilmiah yang berjudul Analisis Fungsi Produksi Cobb Douglas dengan Metode Iterasi Gauss-Newton yang ditulis oleh Anggun Nurul Hidayah dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Pada artikel ini menjelaskan terkait dengan produksi kacang panjang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bibit, pupuk, lahan, dan tenaga kerja. Dan inilah data input yang telah saya ubah ke dalam bentuk len, di mana saya mengambil data sebanyak 35. Untuk X1 merupakan bibit, X2 merupakan pupuk, X3 adalah lahan, dan X4 adalah tenaga kerja, sedangkan Y adalah produksinya. Dalam menganalisis Cobb Douglas, di sini saya menggunakan software SPSS. Dan berikut ini adalah hasil dari uji SPSS. Yang pertama adalah uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan pplot, diperoleh hasil bahwa variabel len X1, len X2, len X3, dan len X4 terdistribusi dengan normal terhadap len Y. Hal ini dikarenakan titik-titik berada di sekitar garis diagonal dan cenderung mengikuti sepanjang garis diagonal, sehingga seluruh variabel terdistribusi dengan normal. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Pada uji multikolinearitas kita melihat dari nilai VIF. Apabila nilai VIF kurang dari 10, maka data bebas dari multikolinearitas. Apabila lebih dari 10 atau lebih besar dari 10, maka variabel pada data terdapat multikolinearitas. Pada hasil yang saya peroleh menggunakan software SPSS, nilai VIF dari semua variabel len X1, len X2, len X3, dan len X4 kurang dari 10. Artinya bahwa variabel X pada data bebas multikolinearitas, baik itu X1 bibit, X2 pupuk, X3 lahan, maupun X4 tenaga kerja. Lalu adalah uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel model summary, diketahui nilai DW sebesar 2,4410, lalu nilai DL sebesar 1,22214, nilai DU sebesar 1,72593, nilai 4 min DU sama dengan 2,27407, dan nilai 4 min DL sama dengan 2,77786. Berdasarkan data tersebut, nilai DW lebih besar daripada DU, yakni DW sebesar 2,410 lebih besar daripada 1,72593. Artinya bahwa variabel yang ada pada data bebas autokorelasi. Kemudian uji heteroskedasitisitas. Uji heteroskedasitisitas dapat kita lihat dari tabel scatter plot. Berdasarkan tabel scatter plot dapat kita simpulkan bahwa variabel pada data bebas heteroskedasitisitas karena titik-titik di dalam tabel tidak membentuk pola tertentu dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y sehingga tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, variabel pada data bebas heteroskedasitisitas. Kemudian uji regresi linear berganda. Berdasarkan tabel model summary, dapat diketahui bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,558 atau 55,8%. Sehingga variabel X1, X2, X3, dan X4 dapat menjelaskan variabel Y sebesar 55,8%. Sedangkan sisanya sebesar 44,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model, di mana X1 adalah bibit, X2 pupuk, X3 lahan, dan X4 tenaga kerja, dapat menjelaskan variabel Y produksi kacang panjang sebesar 55,8%. Kemudian berdasarkan tabel ANOVA dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa seluruh variabel baik itu X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y atau produksi kacang panjang. Sedangkan berdasarkan uji F dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 11,741,
lebih besar dari F tabel, yaitu 2,69. Artinya bahwa X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y, yaitu produksi kacang panjang. Kemudian, berdasarkan tabel koefisien, dapat diketahui rumus fungsi Cobb-Douglas sebagai berikut. Ln Y sama dengan ln 19,782 plus 0,930 ln X1 min 1,833 ln X2 plus 2,184 ln X3 plus 1,82 ln X4 plus ln E, di mana A adalah konstanta, L tenaga kerja, B bibit, P pupuk, dan F lahan. Maka Q sama dengan A, L pangkat A, B pangkat B, P pangkat C, dan F pangkat D. Q sama dengan 39 dikali L pangkat 1,826 dikali B pangkat 0,93 dikali P pangkat min 1,833 dikali F pangkat 2,184. Di tabel samping telah saya hitung dari nilai ln, kemudian nilai eksponen, lalu saya bulatkan. Jadi, dapat kita tarik ke dalam rumus bahwa ln Q sama dengan ln A plus A ln L plus B ln B plus C ln P dan plus D ln F. Ln Q sama dengan 1,826 plus 0,93 min 1,833 plus 2,184. Sehingga hasilnya adalah 3,107, di mana hal ini merupakan increasing return to scale, yang artinya bahwa setiap penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar. Cukup sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.